Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman, pandemi corona sekarang ini memang melanda di seluruh bagian dunia. Banyak dari kita mungkin merasa pahit dilanda kesedihan karena ditinggal oleh orang-orang tercinta dan terkasih akibat terkena penyakit ini. Namun, tidak sedikit pula yang merasakan keberkahan di tengah melandanya bencana ini. Salah satu di antaranya adalah Dr. Gigi Karissa Grani. Kisah Dr. Gigi Karissa Grani menjadi mualaf viral setelah diunggah oleh kanal YouTube Rasil TV. Lalu, belakangan, artis penggagas Hijrah Fest Arie Untung juga mengunggahnya di channel milik pribadinya. Beliau menceritakan kisah inspiratif mengenai dirinya ketika proses bermualaf menjadi seorang muslimah. Baiklah sahabat iman, mari kita dengarkan kisah penuh ibrah dan inspiratif dari seorang hamba Allah yang mencari kebenaran tentang keyakinannya kepada Sang Pencipta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum, Dr. Dok. Karissa, apa kabar? Waalaikumsalam, Mas Ari, Mbak Venita. Alhamdulillah baik. Aduh, Masya Waduh, Allah. Masya Allah. Ini menarik banget sih sebenarnya kalau kita rasa bahwa sebelum pandemi dokter ini masih bukan seorang muslimah gitu, bukan seorang muslim berarti kan. Nah tiba-tiba katanya ada hikmah pandemi kemudian membuat dokter menjadi bermualaf. Nah ini menarik sih sebenarnya nih. Iya. Kita pengen tahu ya. Soalnya banyak cerita nih dok dari luar sana yang kita tangkap gitu. Tapi kayaknya kok nggak enak ya kalau kita nggak tanya langsung dengan sumbernya. Nah mungkin dokter bisa sharing juga nih ke kita. Sebenarnya seperti apa sih dok kronologis tiba-tiba dokter memutuskan untuk menjadi mualaf? Benar. Oke silakan dok. Ya Bismillah. Iya, jadi memang itu agak uniknya di situ ya. Saya sendiri, jangankan orang lain heran gitu, saya sendiri pun suka lucu juga gitu. Kok kayak gini jalan hidupnya gitu ya. Jadi sekitar awal pandemi tahun lalu itu bulan Maret kalau nggak salah ya Mbak. Oh iya benar, Maret. Ya kita baru lagi digalakan pakai masker, terus harus rajin cuci tangan, nggak boleh jabat tangan gitu kan ya. Nah satu hari itu saya lagi rapat di Balai Kota, lewatin masjid di Balai Kota itu ada salah satu muslimah itu yang pakai niqab. Nah biasanya saya tuh kalau melihat perempuan seperti itu kayak agak sebelah mata lah gitu ya. Baik. Ya gimana banget gitu ya, terus kita kan nggak mau salaman gitu ya. Saya malah, tapi hari itu entah kenapa justru saya melihat kemuliaan wanita itu gitu ya, kayak ini hari-hari ini bukankah kita sedang dibuat seperti dia gitu ya, kemana-mana harus pakai masker gitu kan, kemudian harus kita nggak boleh jabat tangan kan gitu ya, terus jaga wudhu juga, yaitu dengan kita sering cuci tangan seperti itu. Di hari itu tuh saya seperti terbuka gitu ya, kayak terbukanya seperti itu. Nah dari situ saya belum masuk ke dalam doktrin ajaran Islam, akidah dan segala macam belum, tapi baru dari sisi lahiriahnya aja kayak nyari manfaat gerakan sholat gitu kan, wudhu itu bersihin apa aja gitu. Jadi dari sisi medis lah lebih banyak gitu ya, dan sunnah-sunnah yang saya tahu kan lingkungan kantor kan banyak yang muslim gitu ya, jadi saya pelajarin tentang manfaat yang puasa Senin Kamis dan sebagainya gitu. Jadi dari situ awal ketertarikannya gitu, dan itu berlangsung kira-kira 2 minggu ya. Itu agak bergejolak tuh gitu, kayak kok banyak kebaikan dalam ajaran ini gitu, di akal masuk gitu ya, tapi di dalam hati, dalam iman tuh kayak juga masuk gitu. Jadi kayak seimbang gitu, hikmahnya dapat, manfaat secara lahiriah dapat gitu. Nah dari situ saya memang cerita dengan satu orang teman, tapi karena kebetulan itu lawan jenis ya, saya suka agak takut cerita sama yang perempuan juga kan, bocor halus. Iya. Jadi aku cerita aja coba ini, terus tapi untungnya beliau juga memang arahkan ya, bilang mohon maaf nggak bisa nanya ke saya karena kita bukan mahram gitu. Jadi coba kamu browsing ke Mualaf Center Indonesia gitu. Saya menghubungi gitu, kontak di situ, dan saya dijanjikan ketemu itu tanggal 15 Maret 2020 hari Minggu.
jam 9. Nah di situ akhirnya saya tuh sebelum perjalanan ke sana itu udah berdoa gitu, ya Tuhan, kalau ini aku tuh durhaka sama orang tua, aku nih mengkhianati Engkau gitu ya, saat itu ya, jangan sampai aku nyampe ke tempat itu gitu. Kalau perlu Engkau ambil nyawaku, ambil aja nyawaku gitu. Jadi masih kayak ragu tapi pengen tahu gitu. Kayak apa ya, ini aku nih lagi ngapain tuh, sampai saya tetap juga gitu ya, ini saya lagi kenapa ini gitu kan. Cuman kayak nggak bisa dibendung gitu Mbak, kayak udah tahu ini bakal bermasalah gitu ya, tapi kayak nggak bisa dibendung gitu. Kayak saya udah nggak tahan lagi kan di saat 2 minggu itu, karena saya ragu jadi saya nggak ibadah sama sekali. Even mau doa mau makan aja nggak juga gitu. Doa mau tidur yang biasa juga udah kayak rutinitas gitu ya, itu juga enggak gitu, karena saking ada keraguan gitu. Nah akhirnya saya sampai di sana, saya ingat itu 9:10, ustazahnya bilang, aduh saya lupa cancel appointment-nya katanya gitu kan. Itu hari pertama lockdown, jadi misalnya mereka nggak terima tamu lah gitu ya. Oh harusnya, tapi lupa cancelin gitu ya. Oh ya udah nggak apa-apa, masuk aja gitu. Ada sekitar 10 menit saya di dalam, ada bel lagi, ada tamu-tamu yang habis itu datang, yang mualaf yang mau belajar ngaji gitu. Itu langsung di reschedule untuk waktu yang nggak ditentukan sampai hari ini bahkan ya. Nah itu tuh masya Allah udah Allah atur ya sedemikian rupa gitu. Hari itu ya udah saya cuman ditanya kenapa kesini, ya saya pengen belajar Islam, saya pengen tahu lebih tentang Islam, saya cuma bilang gitu. Terus nggak ditanya latar belakang, udah punya keluarga atau belum dan sebagainya, nggak ada ditanya. Langsung dijelaskan tentang tauhid, rukun iman, rukun Islam seperti itu. Itu sekitar 3 jam lah ya. Nah itu saya ingat pesan teman saya itu, nanti kalau ustazahnya nggak ngomongin tauhid itu jangan dilanjutin. Apa itu tauhid? Ya pokoknya dengerin aja nanti gitu. Nanti kalau misalnya dia malah menjelekkan agama kamu yang sebelumnya, juga jangan dilanjutin kayak gitu. Itu pesan teman saya 2 itu gitu. Dan saya cuma dengarkan aja gitu ya, penjelasannya benar-benar tentang tauhid. Kalau misalnya seseorang itu masih bergantung pada sesuatu, misalnya untuk lahir mungkin butuh rahim seorang wanita dan sebagainya, apakah itu bisa dikatakan sebagai Allah gitu kan? Itu berarti kalau masih bergantung dengan sesuatu itu adalah makhluk gitu ya. Kayak gitu, itu mulai tuh masuk di saya gitu ya. Kemudian nggak terasa ya 3 jam itu air mata tuh ngalir gitu ya, kayak ini kebenaran yang selama ini saya cari gitu, yang saya yakini gitu. Sampai menjelang azan zuhur itu beliau tanya, udah semua saya jelasin katanya. Sekarang Dokter Karissa mau gimana? Ya udah Bunda, saya belajar dulu, saya bilang gitu. Boleh, tapi nggak dihitung pahala ya, katanya gitu. Hah, kok enggak? Saya bilang iya, kamu ngaji, kamu sholat, nggak dihitung pahala gitu. Kenapa Bunda? Karena kamu belum syahadat. Oh gitu. Emang syahadat isinya apa Bunda? Percaya Allah itu esa, dari penjelasan tadi percaya, saya bilang. Percaya Muhammad itu utusan Allah, percaya. Ya udah itu isinya syahadat. Terus saya bilang, ya udah saya syahadat segitunya aja gitu. Nggak ada gimana gitu ya. Sampai habis itu Bunda ambilin gamis, yang ngambilin kerudung itu dikasih buat saya, lalu dituntun syahadat saat azan zuhur gitu, berkumandang gitu. Masya Allah gitu ya. Itu waktu itu selesai, Bunda bilang, sudah ini informal ya, kalau nanti kamu lebih yakin lagi mau kamu ulang di masjid dengan saksi lebih banyak, silakan. Terus di hati saya tuh rasa ini nggak informal, karena sudah di hadapan Allah kan, ya sudah, dan nggak ada no turning back lagi saya gitu ya. Bukan sekedar saya nyoba sebentar terus nanti saya nggak cocok saya pindah lagi gitu kan. Nah terus udah di situ saya pulang dari situ saya nyari mukena, karena saya pikir pertama kewajiban saya yang sudah berlaku, kewajiban saya sebagai seorang muslim harus sholat gitu ya. Berarti asar nanti saya udah harus sholat. Jadi saya pulang itu mandi besar, kemudian belajar sholat pakai YouTube. YouTube itu juga nyari yang anak-anak, karena nyari iftitahnya yang pendek. Saya mau nggak mau harus cerita dengan salah satu orang gitu, dan harus pasti yang harus muslim ya, supaya saya bisa jamaah bareng gitu kan. Saya pilih juga teman yang
jilbabnya udah syar'i ya, yang udah panjang banget gitu. Terus saya bilang, Bu, saya mau ngomong, saya bilang gitu, mau cerita. Oh iya, tumben-tumbenan kali ya saya ngajak ngobrol gitu. Kita ngobrol di musola waktu itu. Bu, saya hari Minggu kemarin syahadat. Allah Akbar, Masya Allah. Harusnya sih nggak mungkin lah seorang dokter Karissa katanya untuk bersyahadat. Senang juga ya dokter Karissa masuk ini gitu ya, kembali lagi ke fitrah sebagai Islam gitu ya, gitu, bukannya convert ya, tapi revert ya, kembali ke sebagai orang Islam gitu kan. Memang kita fitrahnya adalah Muslim gitu. Nah tapi dokter Ica mikir nggak itu ada anak-anak segala macam. Itu kamu udah mulai haram loh sejak hari itu sama suami. Oh gitu Bu, saya gitu. Di situ saya baru tahu, karena mungkin itu juga ya Allah sudah atur ketika waktu di kemarin itu saya di Mualaf Center, saya nggak ada, karena memang nggak ditanya latar belakang, juga nggak dijelaskan juga kalau jadi haram dengan suami gitu. Tapi saat itu saya nggak pikir, ya gimana dong, atau nyesel atau apa, enggak. Cuma saat itu saya cuma pikir, oke, kalau itu harga yang harus saya bayar untuk suatu kebenaran, apapun resikonya ya udah gitu. Saya udah pikiran terburuk saat itu, saya bakal sebatang kara, mungkin anak-anak saya akan diambil, mungkin keluarga akan coret saya, kan pada umumnya gitu ya. Habis itu ya udah mulai berjalan di situ Mbak, berjalan terus malah jadi kalau dibilang lingkungan yang mempengaruhi saya, nggak sama sekali. Mereka nggak ada yang misalnya mempengaruhi untuk jadi masuk Islam apa gitu kan, nggak ada ya paksaan ya dalam memeluk Islam gitu kan. Benar-benar mereka ya urusan profesional aja gitu kan. Tapi ketika mereka tahu, baru mereka misalnya kirim Al-Quran, kasih mukena dan sebagainya itu di situ. Nah terus kasih link kajian dan sebagainya gitu. Nah, ternyata baru sekitar 15 Mei itu ketahuan suami. Ketahuan suami yang pertama itu baru dikasih tahu peringatan lah, dikasih peringatan gitu. Nggak harus berhenti seperti itu gitu katanya. Apa namanya, kembali lagi ajarin ayat hafalan buat anak-anak kayak gitu, tapi dari agama yang lama ya. Kemudian dia ancam kalau kamu terusin nanti saya nggak segan-segan masuk penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu maminya masuk Islam. Tapi Allah baik banget bikin semuanya sempurna sampai seperti itu. Bahkan sampai terakhir ternyata proses yang laporan polisinya berjalan gitu ya, sampai mantan suami mau jadi tahanan kejaksaan. Di situ beliau mengajak lawyer saya untuk tolong dicabut gugatannya. Dari situ ya udah kita cabut, dan beliau bersedia untuk bercerai baik-baik, hak asuh anak untuk saya, harta bersama juga untuk anak-anak. Jadi udah selesai dengan damai aja gitu ya. Masya Allah. Ini sama sekali kita berasanya kayak Allah ini, kita sebagai muslim tuh kayak ngerasa iri banget dengan cerita dari ini ya, dokter ya, apalagi dilihat banget dimudahkan, terus diberikan hidayahnya begitu indah gitu. Banyak hal yang jadi pelajaran nih buat kita ya, apalagi mungkin teman-teman muslim juga yang sekarang ini, bahwa kita tuh punya nggak punya hambatan atau juga mungkin cobaan seperti dokter juga gitu ya. Yeah. Tapi masih melalaikan ibadah gitu kadang-kadang. Padahal kita udah dikasih keleluasaan, dikasih waktu, dikasih kelonggaran, kitanya malah lalai gitu. Tapi saya tuh sebenarnya masih ada satu pertanyaan yang menurut saya tuh harus saya tanyain gitu. Sebenarnya apa sih dok yang membuat dokter tuh yakin banget di 3 jam dokter ngobrol dengan ustazah yang ada di MCI waktu itu ya, di Mualaf Center Indonesia, Di yang membuat ya? part apa yang membuat dokter bahwa yakin ini adalah agama yang benar-benar membuktikan bahwa kita kembali ke fitrahnya, kita kembali ke fitrahnya manusia, yaitu Islam. Apa tuh dok? Kalau yang dari di MCI itu tadi yang saya share, sebenarnya partnya lebih ke yang tadi, ketika masih ada bergantung dengan seseorang gitu, even rahim wanita, itu berarti nggak bisa disebut sebagai Allah gitu, berarti itu masih disebut makhluk kalau dari yang MCI itu. Tapi kemudian kan setelah itu saya karena belum bisa membaca bahasa Arab Quran, waktu itu saya mengkatamkan terjemahan Quran gitu. Karena untuk lebih tahu gitu kan, waktu itu kalau nggak salah bulan Ramadan minggu ketiga itu saya selesai baca terjemahan Qurannya. Jadi di situ
saya bermaksud untuk mencari mungkin ada salahnya atau apanya nih Quran gitu ya, kontradiksi kah atau apa gitu, jadinya biarin saya, mungkin belum banyak yang tahu gitu ya, gitu mungkin masih adalah kesempatan untuk berubah gitu. Tapi yang ada itu makin yakin di situ, banyak ayat-ayat itu di dalam Al-Quran itu yang justru meneguhkan saya. Dan waktu itu pemikiran saya yang saya sampaikan ke adik saya, sempat saya diskusi sama adik saya adalah seperti ini gitu. Kalau ini kayak yang wahyu pribadi yang Allah kasih ke saya ya, waktu itu saya berpikir kalau misalnya Nabi Isa itu memang Allah gitu ya, kenapa setelah itu masih harus diturunkan Nabi Muhammad? Waktu itu saya mikir gitu, harusnya kalau itu Allah sendiri yang turun, harusnya bukankah harusnya paripurna gitu, nggak perlu ada lagi diutus yang lain gitu. Kalau diutus lagi yang lain kan sama dengan nabi-nabi sebelumnya, sudah selesai masanya, dikirimlah yang baru seperti itu. Harusnya kalau Allah beda kan ya, kalau Allah sendiri yang turun, tuntas selesai, itu harusnya jadi yang paripurnanya, ada jadi pamungkas terakhirnya gitu ya. Tapi masih ada tuh Nabi Muhammad gitu, dan yang kan nggak mungkin hoax ya, banyak saksinya Nabi Muhammad pernah hidup dan memang dituju sebagai rasul gitu kan. Nah itu saya sampaikan gitu ke adik saya juga, perempuannya gini, waktu itu saya bilang, "Dek, kamu kalau kan adik saya kedokteran umum ya, yang paling kecil itu saya bilang, kalau nyari referensi kan pasti kita yang terbaru ya, yang terupdate, yang terakhir gitu ya, yang the latest one," saya bilang waktu itu. Iyalah, kata adik saya gitu. Nah makanya dia bilang kayak gitu. Terus kamu nggak mikir kalau nanti setelah Muhammad masih ada nabi lagi gimana? Nggak akan ada nabi lain setelah Nabi Muhammad, karena sudah dituliskan memang nabi terakhir ya Nabi Muhammad, saya bilang gitu. Itu sih yang waktu itu benar-benar jadi kekuatan saya. Itu nggak saya nemuin di buku atau di Quran atau di mana, tapi itu yang jadi pemikiran saya saat itu, bahwa harusnya seperti itu bukan gitu. Dan ternyata waktu di Quran ya benar-benar ditegaskan banget gitu ya, termasuk waktu di Al-Maidah ya ayat 116 itu favorit saya, itu kayak Allah tanya kan ke Nabi Isa gitu kan, apakah kamu sama yang nyuruh kamu dan ibumu untuk menyembah mereka gitu kan ya enggak ya Allah gitu kan. Kalau misalnya engkau kan yang maha mengetahui, kalau memang aku melakukannya gitu ya, tentu kan engkau yang lebih mengetahui gitu kan. Itu bahkan maksudnya kalau saya dikatakan saya meninggalkan Yesus ya, atau meninggalkan Nabi Isa, itu saya nggak ngerasa gitu. Sampai hari ini saya masih mengasihi Nabi Isa gitu ya, karena saya melihat juga Islam itu yang sangat-sangat memuliakan nabi-nabi gitu, yang nggak ada sedikit pun pernyataan negatif di dalam Quran tentang nabi siapapun gitu ya, nggak ada itu ya di Quran ini gitu. Masya Allah, itu bahkan Nabi Isa itu sangat dimuliakan di situ, saya melihatnya gitu ya. Gimana waktu itu saya juga berpikir kenapa ya, nah itu nggak, Islam tuh agama ilmu, agama yang fair banget menurut saya, karena ketika itu kebenarannya ya itu yang disajikan gitu, nggak ada rekayasa, nggak ada manipulatif yang gimana gitu, apa adanya aja gitu ya.